Leticia Junia Nur Aini dengan NIM 13 12 30034. Di sini saya akan menjelaskan sejarah BPK dari kelompok 4. Sejarah BPK didirikan berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kantor pertama BPK berada di Magelang. Pada tahun 1950 pindah ke Jakarta setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Di era Orde Baru, BPK menghadapi banyak tantangan terkait isu korupsi. Pada tahun 1998, sekarang era reformasi memperkuat peran BPK dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan penerbitan UU 015 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Farel Sanjaya. NIM saya 13 123 000 10. Saya akan menjelaskan tugas utama dari BPK. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan, serta memberikan pendapat melalui prinsip-prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme. BPK berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pertimbangan terkait pengelolaan keuangan negara, BPK sebagai pilar penting dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan efektif di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu wewenang BPK. 1. Menetapkan standar pemeriksaan. BPK berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara yang wajib diikuti oleh auditor di lingkungan BPK. 2. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. BPK memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan secara independen, baik yang bersifat rutin maupun khusus. 3. Meminta keterangan dan dokumen. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan dokumen yang diperlukan dari pihak-pihak yang diperiksa. 4. Mengakses seluruh informasi yang relevan. BPK berhak mengakses semua informasi, data, dan dokumen yang relevan dengan pemeriksaan yang dilakukan tanpa ada yang dikecualikan. 5. Melakukan investigasi. BPK dapat melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara. 6. Menggunakan ahli atau tenaga profesional. BPK dapat menggunakan jasa ahli atau tenaga profesional dalam melaksanakan pemeriksaan jika diperlukan. Perkenalkan, saya Safira Putri Kaila dengan NIM 13 123 00009. BPK tidak dibubarkan dan tetap beroperasi hingga saat ini. Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK ditetapkan oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di negara ini. BPK diatur dalam pasal 23E, 23F, dan 23G Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar hukum ini, BPK memiliki kedudukan yang kuat dan diakui secara konstitusional. Pembubaran BPK tidak dapat dilakukan secara sepihak karena memerlukan amandemen terhadap UUD 1945, yang merupakan proses hukum yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hingga saat ini, BPK terus menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Setia dengan NIM 13 123 060 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran jika BPK dibubarkan. Jika BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dibubarkan, maka harus didirikan lembaga baru yang memiliki fungsi dan kewenangan serupa dengan BPK. Lembaga ini harus independen dan bebas dari pengaruh politik serta memiliki otoritas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, melakukan reformasi undang-undang dan regulasi untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan keuangan tetap kuat. Ini termasuk memperkuat sanksi bagi penyimpangan keuangan dan korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Geraldine Alvara Airanun dengan NIM 13 12 3022 dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan dari tugas hukum tata negara tentang
tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga negara yang memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. BPK ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang 1945. BPK telah berkembang menjadi institusi independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara di berbagai tingkat pemerintahan dan badan usaha milik negara. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan, serta memberikan pendapat. Melalui prinsip-prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme, BPK berfungsi sebagai pengawasan eksternal yang memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pertimbangan terkait pengelolaan keuangan negara, BPK sebagai pilar penting dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan efektif di Indonesia. Terima kasih.